Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Money, the Federal Reserve, dan the Interest Rate. Selanjutnya, ini adalah anggota dari kelompok 5, yaitu ada Putu Ayu Elina Priyanka, NRP 066, saya Zaid Fadila Elkuts, NRP 042, Amalia Sasmita, NRP 005, dan Dwi Yasinta Inaya, NRP 092. Selanjutnya yaitu apa itu uang. Next. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Dalam buku makroekonomi yang ditulis oleh Gregory Mankiw, uang adalah persediaan aset yang dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan transaksi. Next. Fungsi uang. Yang pertama yaitu penyimpan uang. Uang adalah cara untuk mentransfer daya beli dari masa kini ke masa depan. Sebagai contoh, jika saya bekerja hari ini dan menghasilkan $100, saya dapat menyimpan uang itu dan membelanjakannya besok, minggu depan, atau bulan depan. Akan tetapi, uang bukanlah penyimpan nilai yang sempurna karena jika harga naik, jumlah yang dapat Anda beli dengan jumlah uang tersebut juga turun. 2 yaitu unit akun. Uang memberikan ketentuan di mana harga dikutip dan hutang dicatat sebagai tolak ukur yang digunakan untuk mengukur transaksi ekonomi. Ketiga yaitu alat ukur. Alat tukar yaitu uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Next. 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 Jenis uang. Yang pertama yaitu uang fiat. Uang fiat yaitu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik yang ditetapkan sebagai uang oleh keputusan pemerintah. Contohnya uang kertas. 2 yaitu uang komoditas, yaitu uang yang memiliki nilai intrinsik atau benda yang dapat digunakan untuk barter terutama di masa lalu. Contohnya yaitu logam mulia seperti emas, perak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu standar emas atau gold standard. Merupakan sistem moneter di mana unit ekonomi menggunakan standar jumlah emas, dengan kata lain menggunakan emas sebagai uang atau alat pembayaran. Next. Selanjutnya, bagaimana jumlah uang dikendalikan? Jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian disebut money supply. Dalam sistem uang komoditas, jumlah uang beredar hanya kuantitas komoditas tersebut. Dalam perekonomian yang menggunakan uang fiat, seperti kebanyakan perekonomian saat ini, pemerintah mengontrol pasokan uang, pembatasan hukum memberi pemerintah monopoli atas pencetakan uang. Sama seperti tingkat pajak dan tingkat pembelian pemerintah adalah instrumen kebijakan pemerintah, demikian pula dengan jumlah uang yang beredar. Kontrol pemerintah atas jumlah uang beredar disebut kebijakan moneter. 2 yaitu operasi pasar terbuka. Kegiatan bank sentral untuk membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. 3 yaitu kenaikan pajak. Kenaikan pajak yaitu kenaikan tingkat pajak mengurangi jumlah uang yang harus dikeluarkan orang untuk membeli barang atau jasa. 4 yaitu penurunan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Next. Selanjutnya yaitu teori kuantitas uang. Next. Yang pertama yaitu persamaan kuantitas, yaitu money kali velocity sama dengan price kali transaction, atau M kali V sama dengan P kali T. T mewakili jumlah total transaksi selama beberapa periode waktu tertentu. Dengan kata lain, T adalah frekuensi dalam setahun barang atau jasa ditukar dengan uang.
P adalah harga transaksi biasa atau jumlah uang yang dipertukarkan. P dari harga transaksi dan jumlah transaksi. Ruas kiri persamaan kuantitas memberitahu kita uang yang digunakan untuk melakukan transaksi. M adalah uang, V disebut perputaran transaksi uang atau kecepatan peredaran uang. P yaitu jumlah uang dan T yaitu transaksi. Selanjutnya yaitu ada kecepatan pendapatan uang. Rumusnya yaitu money kali velocity sama dengan price kali output. Atau M kali V sama dengan P kali Y. Next. Selanjutnya yaitu ada fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. M per P pangkat D sama dengan K kali Y. Dengan K yaitu kuantitas, K yaitu konstanta berapa banyak uang yang ingin disimpan untuk setiap pendapatan, dan Y yaitu output. Atau M per P sama dengan K kali Y, atau M kali 1 per K sama dengan P kali Y. Dengan 1 per K sama dengan V, maka MV sama dengan PY. Next. Selanjutnya yaitu the assumption of constant velocity. M kali V bar sama dengan P kali Y. Dengan V bar sama dengan kecepatan tetap. Perubahan kuantitas uang harus menyebabkan perubahan yang sebanding dengan PDB nominal atau PY. Artinya jika V tetap, jumlah uang menentukan nilai dari output perekonomian. Selanjutnya yaitu persamaan kuantitas dalam bentuk persentase perubahan. Yaitu persentase perubahan di M ditambah persentase perubahan di V sama dengan persentase P ditambah persentase perubahan di Y. Baik, saya akan menjelaskan mengenai seignorage. Seignorage adalah pendapatan yang dihasilkan dari mencetak uang. Jadi di saat pemerintah mencetak uang baru, itu akan menambah suplai uang. Dan saat suplai uang tertambah, akan terjadi inflasi. Dan saat terjadi inflasi, akan terjadi yang namanya tax inflasi atau pajak inflasi. Saat uang baru telah dicetak, nilai uang yang sedang dipegang akan menurun. Jadi, secara tidak langsung, tax inflasi adalah pajak yang dihasilkan, pajak yang dibayar dari orang-orang yang memegang uang yang lama. Seignorage di tiap negara-negara berbeda-beda tergantung tingkat inflasinya. Mari kita bandingkan Amerika Serikat dan Yunani. Amerika Serikat memiliki tingkat seignorage sebesar 3% dari total pendapatannya, sedangkan Yunani yang terkenal dengan hyperinflasi memiliki tingkat seignorage sebesar 10% dari total pendapatannya. Next. Saya akan menjelaskan mengenai inflasi dan interest rate. Next. Ada dua jenis interest rate, yaitu yang pertama nominal interest rate yang disimbolkan dengan I, yaitu interest rate yang dibayar oleh bank, sedangkan real interest rate yang disimbolkan oleh R adalah peningkatan daya beli. Dan V melambangkan tingkat inflasi. Selanjutnya. Ada yang disebut dengan the Fisher effect. The Fisher effect adalah suatu bentuk lain dari persamaan inflasi dan interest rate tadi. Jadi nominal interest rate dapat merupakan jumlah dari real interest rate dan tingkat inflasi. Selanjutnya. Ada juga dua jenis real interest rate, yaitu ex ante dan ex post. Ex ante real interest rate adalah real interest rate yang diekspektasikan oleh peminjam dan pemberi pinjaman, dan ex post real interest rate adalah real interest rate yang terrealisasikan. Jadi bisa dilihat di sini awalnya persamaan yang sebelumnya adalah I sama dengan real interest rate sama dengan E kali V. Jadi cara mencari ex ante real interest rate adalah dengan R sama dengan I dikurang E kali V, dan ex post real interest rate dapat kita cari melalui R sama dengan I kurang V.
selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai the nominal interest rate and the demand for money. Menurut teori kuantitas uang, permintaan keseimbangan uang real hanya bergantung pada pendapatan real atau Y. Untuk penentu lain dari permintaan uang ada the nominal interest rate atau I, dan juga biaya peluang menyimpan uang atau aset penghasil bunga lainnya. Oleh karena itu, apabila I atau tingkat bunga nominal naik, maka permintaan uang akan menurun. Kemudian ada biaya penyimpanan uang. Biaya penyimpanan uang itu apabila seseorang menyimpan uangnya dalam dompet atau disimpan sendiri, maka tidak akan menghasilkan bunga. Namun, apabila uang tersebut digunakan atau disimpan dengan cara membeli obligasi atau menyimpan di bank, maka uang tersebut akan mendapatkan bunga nominal. Oleh karena itu, tingkat bunga nominal adalah biaya peluang memegang uang yang Anda serahkan dengan memegang uang daripada obligasi. Kemudian fungsi permintaan uang. Fungsi permintaan uang itu M per P sama dengan LIY, yang mana L digunakan untuk menunjukkan permintaan uang karena uang adalah aset ekonomi paling likuid. Dari persamaan tersebut, permintaan uang adalah pendapatan dan tingkat bunga nominal. Untuk yang di bawah ini, I dapat dituliskan dengan efek Fisher, yaitu F plus P. Maka persamaan ini menyatakan bahwa tingkat keseimbangan uang real bergantung pada tingkat inflasi yang diharapkan. The social cost of inflation. Kebanyakan orang itu berpikir bahwa inflasi itu jahat, padahal efek untuk setiap orang itu akan berbeda. Yang pertama ada inflasi yang dapat diantisipasi. Ada show letter cost, yang mana biaya dari ketidaknyamanan mengurangi keseimbangan uang untuk menghindari inflasi. Seperti yang telah diketahui, tingkat inflasi tinggi menyebabkan tingkat bunga nominal lebih tinggi, yang pada kesempatannya menyebabkan saldo uang real lebih rendah. Kemudian ada menu cost, atau merupakan biaya perubahan harga. Contohnya itu biaya percetakan menu baru, biaya percetakan dan pengiriman katalog baru. Semakin tinggi inflasi, maka akan lebih sering perusahaan mengubah harga dan menanggung biaya tersebut. Kemudian ada relative price distortion. Perusahaan yang jarang menghadapi perubahan cost menu. Itu dapat contohkan sebuah perusahaan menerbitkan katalog baru tiap Januari, yang mana ketika tingkat harga umum naik sepanjang tahun, harga relatif perusahaan akan turun. Kemudian ada unfair tax treatment. Beberapa pajak tidak disesuaikan akun untuk inflasi seperti capital gain tax. Biaya inflasi yang tidak diantisipasi. Retribusi daya beli yang sewenang-wenang. Contohnya dari pembeli pinjaman ke peminjam dalam jangka waktu lama yang menetapkan tingkat bunga nominal pada saat kesepakatan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan hiperinflasi. Jadi definisi hiperinflasi sendiri adalah suatu kondisi inflasi yang tidak bisa dikendalikan, yang mana terjadi lonjakan harga yang terjadi secara cepat juga tiba-tiba. Namun tidak bisa disertai dengan pendapatan masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat banyak, tapi nilai uangnya sangat rendah. Nah, sebuah negara bisa dikatakan mengalami hiperinflasi apabila inflasi melebihi 50% per bulan, yang berarti lebih dari 1% per hari. Dengan tingkat inflasi 50% per bulan itu berarti peningkatan lebih dari 100 kali lipat selama setahun dan peningkatan lebih dari 2 juta kali lipat selama 3 tahun. Next. Kenapa sih inflasi bisa terjadi? Hal pertama yang paling menyebabkan hiperinflasi terjadi tentu saja karena
defisit anggaran pemerintah dengan solusi mencetak uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara. Ada juga alasan-alasan lain seperti perang dan juga kondisi sosial politik ekonomi yang memanas. Next. Nah, ini salah satu negara yang mengalami tingkat hiperinflasi sangat tinggi, yaitu Jerman. Saat itu Jerman kalah perang dari sekutu, maka itu Jerman harus membayar biaya reparasi dan juga biaya kalah perang. Dan juga Jerman harus membangun negaranya kembali. Karena itu, pemerintah Jerman membuat solusi dengan meningkatkan jumlah produksi uang di bank mereka. Next. Nah, berikutnya kita bisa melihat pada tabel yang atas, yang pertama, tingkat peredaran uang di Jerman sangat tinggi. Namun, di tabel berikutnya kita bisa melihat bahwa daya beli dari uang mereka sangat rendah. Untuk negara-negara sendiri, status kasus hiperinflasi sendiri itu sudah banyak terjadi, namun rata-rata dari mereka terjadi di tahun 1900-an, seperti di Cina, Yunani, Yugoslavia, Hongaria, Prancis, Peru, dan juga Nigeria, juga termasuk di dalamnya Jerman. Tapi untuk di tahun 2000-an sendiri masih hanya terjadi di satu negara, yaitu Zimbabwe, tepatnya pada tahun 2007. Karena mereka mengalami peralihan pemerintah yang juga cukup ekstrim. Selanjutnya ada dikotomi klasik. Menurut dikotomi klasik adalah perubahan pada variabel moneter tidak mempengaruhi nilai real seperti pengeluaran, kesempatan kerja, dan suku bunga real. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih.